Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami di Tiga Bujang dengan segmen Ada Apa Dengan. Ada apa dengan kali ini kita akan membahas tentang banyak jalan mencari uang. Seperti yang pernah kita bahas di video lalu tentang uang, yang mana uang merupakan alat tukar yang bertransformasi mulai dari yang berbentuk logam, kerang, hingga kepada yang virtual. Nah, setidaknya begitulah sejarah uang yang pernah kita bahas di video yang lalu. Nah, apabila kawan-kawan yang belum nonton video yang lalu, tentunya kita sarankan dan sangat menyarankan sekali untuk menonton video yang lalu agar nyambung. Oke. Nah, di pembahasan pada video kali ini kita akan membahas tentang banyak jalan mencari uang. Nah, flashback sedikit ya, 9.000 sebelum Masehi. Nah, itu barter pertama kali ditemukan itu di Mesir kuno. Mesir kuno masih ingat ya? Masih ingat ya. Alhamdulillah, itu ingatannya masih kuat. Nah, bertransformasi menjadi uang yang berbentuk logam, kerang, dan yang terakhir kali virtual, yang uang tanpa bentuk, tanpa wujud. Nah, banyak jalan mencari uang pada segmen pembahasan kita pada video kali ini. Nah, di sini kita akan bertanya pada kawan-kawan. Nah, bagaimana kawan-kawan? Di sini tentang banyak jalan mencari uang nih. Nah, bagaimana tanggapan serta pandangan sudut pandang kawan-kawan yang ada di sini tentang banyak jalan mencari uang. Nah, secara garis besar, ya, mencari uang itu ada dua hal. Ada dua cara. Pertama, yaitu dengan cara jual beli, ya. Jual beli produk itu. Nah, kedua itu dengan cara menjual jasa. Nah, jadinya jasanya yang dijual gitu. Nah, adapun pengelompokan secara rinci itu mungkin bisa dari saudara Haikal gitu. Kalau cara jual beli itu mungkin dari dulu udah ada ya. Ada. Bahkan di era-era sebelum kita juga udah ada jual beli. Mulai dari jual beli pakaian, entah itu kayak benangnya atau apa gitu kan, woolnya dijual dari hewan, dipotong woolnya, diolah lah menjadi benang, pakaian dan lain-lain. Terus makanan, kebutuhan kan, terus dari dan lain, gandum dan lain-lain. Terus mulai nih di era kita juga dulu jasa tuh udah ada kan. Dulu gimana orang yang mau mendapat uang mengembala kambing, mengembala sapi, dibayar diupah ibarat itu kan. Nah, kalau di era-era sekarang itu enak. Pertama, jasa itu bisa jasa fotokopi kan, bisa melalui fotografi, foto video maker, terus dan lain-lain. Itu jasa yang sebenarnya udah luar biasa di era-era sekarang. Juga kalau dilihat di sisi lain yang kerja kantoran nih, ada yang seperti PNS, Polri, TNI dan lain-lain. Itu kan cara mendapatkan uang yang bersifat jalurnya kita agak berbeda gitu kan, selain pedagang tadi. Kalau dilihat dari sekarang, selebgram itu sekarang udah mudah. Mulai dari guys, ini ada produk nih guys, kayak gitu kan sekarang udah banyak gitu kan. Endorsement. Itu selebgram itu udah enak sekarang kan. Karena pekerja seni sekarang udah dilihat gitu. Nah, kalau dilihat ditinjau dari cari uang itu kita lihat tergantung lagi kita punya passionnya apa. Passion di video, desainer ataupun bebas kan sekarang. Banyak cara menuju Roma. Tidak Roma. Banyak ya tadi ya. Ada yang berbentuk jasa, jual beli, sampai ke yang endorse tadi. Jadi dia menjual dalam wadah seperti Instagram lah tadi ya. Nah, jadi selebgram, jadi bisa melakukan ataupun mencari uang melalui jalur yang mereka tekuni, tentunya dengan passion mereka masing-masing. Ojol Ojol ini lumayan dia sempat
lebih di jasa. Lebih jasa. Nah mereka nih sejak ada dia Pontianak tuh agak hijau gitu kan. Iya. Pontianak agak hijau gitu kan. Bukan karena pohon ya. Bukan karena pohon, tapi karena ojol bertebaran di mana-mana. Ojol. Gitu kan. Nah. Tapi ya kita alhamdulillah kan dengan adanya ojol mungkin orang terbantu lah. Gitu Benar. kan. Jasa kan. Jadi ibaratnya pertama saya jual makanan, abang jadi ojol, pembeli ya. dari ente ke anak ente ke dia kan. Iya benar. Oke. Enak Jadi sekarang. ada ini lah ya. Timbal balik, feedback. Oke. Nah, masih tentang uang nih kan, masih tentang banyak jalan mencari uang. Nah, tentunya kan itu tadi cara-cara yang normal nih yang dilakukan orang yang melalui jalur aman lah ya. Aman. Nah, tentunya kan ada proses atau pencarian uang yang dengan jalan lain gitu kan, dengan jalan lain seperti dalam tanda kutip melakukan seperti kriminal ataupun menghalalkan segala cara demi mencari uang itu sendiri. Nah itu bagaimana tanggapan kawan-kawan? Kalau menurut saya lah ya, mencari uang dengan tanda kutip lah, halal, haram, hantam. Nah sebenarnya kalau kita lihat lagi perkembangan belakang ini ya, sekarang tuh kita nggak bisa mengejar orang kan, karena mungkin pekerjaan sekarang susah dicari gitu kan. Nggak semua orang bisa jadi selebgram, nggak semua orang beruntung bisa jadi PNS, TNI, Polri dan lain-lain, termasuk ojol gitu kan. Mungkin dia ada SIM tapi nggak ada motor, atau mungkin dia ada motor tapi perlengkapan lainnya masih kurang gitu kan. Nah mungkin dia kalau ada helm kan? mungkin ada helm, mungkin. Nah kalau kita lihat dari belakangan sampai inilah ya, sejauh ini di kota kita sendiri itu udah mulai banyak orang yang mencari uang dengan benar. Walaupun ada beberapa belum. Tapi kan kembali lagi kita nggak tahu nih kebutuhan orang, entah orang itu anaknya sakit atau kebutuhan lain yang mendesak, kita nggak tahu. Jadi mungkin dibilang sah kita kurang tahu ya. Itu mana keluarannya kan? Karena kalau dibilang kebutuhan orang kita nggak pernah tahu, nggak pernah tahu gitu kan. Kebutuhan kita masing-masing beda-beda. Menurut Pandu gimana? Menurut saya tentang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang itu sama kurang lebih dengan yang Jang Haikal katakan itu tadi, yaitu bahwa kita perlu lihat dulu orang ini kayak gimana. Apakah dia dalam artian ketika ada anaknya sakit, kemudian dia memiliki penghasilan yang ibaratnya minim dan tidak mencukupi pengobatan anaknya, dia kemudian mencuri, ya mungkin bisa diringankan gitu ya hukumannya, dan itu ya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah apabila orang itu ibaratnya menghalalkan segala cara untuk sesuatu yang ibaratnya juga dilarang, seperti dalam artian main judi atau minuman keras, itu kan itu kan bisa dibilang salah, udah jelas salah gitu kan. Jadi double ya. Iya, double salah. Ini banyak kasus kan, kemarin tuh kan sempat ada yang ya bisa lah gitu kan istilahnya menggandakan lah ya. Menggandakan uang. Menggandakan. Tapi berbeda ya kalau menggandengkan uang dengan investasi gitu ya. Atau kita menanam saham, buka usaha atau lainnya. Mungkin investasi itu lebih tepatnya benda yang kita tanamkan tuh ada gitu kan, jelas gitu kan. Jelas gitu. Nah, oke. Mungkin lebih tepatnya tadi itu kalau kita mencari uang dengan cara yang dalam tanda kutip melanggar hukum lah ya, hukum baik itu hukum negara ataupun hukum agama kan, di tempatnya tuh memang secara kebutuhan ya kan orang pasti memerlukan uang, tapi dengan proses yang tentunya diindahkan lah oleh agama dan hukum. Seperti itulah ya lebih tepatnya mungkin. Tapi kalau misalnya kalau sekarang mungkin pemerintah kan udah sigap lah ya untuk orang-orang yang kurang mampu. Ada bantuan mulai dari bantuan sekolah kan, pendidikan. Terus mulai dari ngasih beras dan lain-lain. Nah, mungkin pemerintah sekarang udah baik gitu kan. BPJS kan, walaupun masih ada naik masih ada ya, itu dia itu masih mungkin pemerintah ada yang sedikit yang diadakan supaya semuanya merata gitu kan. We don't know. Oke, nah sekalipun
pemerintah udah membantu lah kan, membantu dengan meringankan beban rakyatnya, masyarakat, dan dengan berbagai cara, mulai tadi BPJS, BPJS pendidikan dan pembagian lain lah. Tapi kalau kayak itu kayaknya sejak corona ya yang sering ada bantuan tunai kan, kayak gitu kan, kayak BST ataupun ya pembagian inilah yang sempat ribut lah kemarin kan. Dan heboh distrik terkutip. Oke, pertanyaan selanjutnya nih masih tentang uang. Ya. Ini the last question. The last question about the money. The last question about money, man. Oke. Nah, tadi udah kita tanyakan tentang menghalalkan cara-cara dalam proses pencarian uang. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ini nih, setuju atau enggak nih ya? Ini perlu pendapat kalian ya kan, pendapat kawan-kawan yang ada di sini. Tentunya yang di rumah pun boleh komentar di kolom komentar bawah ini. Apa tuh? Tentang apa tuh? Tentang statement yang berbunyi begini. Nah, apa pendapat kalian tentang bahwasannya uang itu saat ini sudah menjadi second god. Second god ini Tuhan kedua. Oke, second god. Kalau sekarang mungkin semua orang udah butuh uang, gitu kan, mau beli apapun butuh uang. Ya, kita nggak usah munafik lah kan, langsung munafik, karena masing-masing orang butuhnya beda-beda kan. Kalau menurut saya sendiri second god itu terlalu berlebihan. Karena memang kalau dibilang keperluan ya, tapi kalau untuk menjadikan second god enggak lah ya. Menurut saya enggak, karena dalam tanda kutip di sini second god ini kan semua orang berarti kan budak uang jadinya kan. Seperti video kita yang sebelumnya kan. Kalau budak uang enggak lah. Enggak. Okay. Karena masih banyak, kalau kita lihat sekarang lah, masih banyak lah peluang-peluang lain yang bisa kita jadikan selain untuk uang sih. Bantuan sosial gitu kan. Masih banyak. Oke, Pandu mungkin ada ini. Jang Pandu, silakan. Oke, kalau menurut saya sendiri, saya juga enggak setuju karena ada beberapa kemungkinan munculnya statement ini, yaitu melihat pertama, manusia itu kan memiliki kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu, biasanya itu ibaratnya orang-orang itu kan ibaratnya kebutuhan primer udah tercukupi. Nah, akan tetapi kebutuhan primer di masa yang akan datang itu kan belum tercukupi. Nah, akan tetapi uang yang tersisa dari mencukupi kebutuhan primer itu sendiri itu buru-buru dipakai untuk kebutuhan sekunder. Nah, ini yang bermasalah. Seperti mungkin orang udah punya satu motor, ibaratnya dia cuma satu orang, ya sisanya dia belikan motor lagi, gitu kan. Itu kan sama aja boros gitu kan. Nah, sementara kebutuhan yang pertama tadi masih belum itu kurang itu ya, untuk kebutuhan jangka panjangnya. Nah, sehingga muncul beberapa orang yang ibaratnya tidak cukup dengan kebutuhan sekunder tersebut, ada yang ikut pesugihan atau melakukan kriminal itu tadi gitu. Nah, sebenarnya ini yang bermasalah. Seperti yang tadi yang udah kita bahas di pertanyaan kedua kan, tentang bagaimana seperti yang kita tahu kan beberapa tahun yang lalu gitu kan, ada kasus yang bahkan itu kan seorang intelektual lah boleh dibilang kan, intelektual yang ada di Indonesia itu percaya gitu bahwasanya ada orang yang bisa menggandakan uang gitu kan. Nah, padahal kalau dia mau berpikir berpikir secara mendalam gitu kan, ibaratnya kalau orang itu bisa menggandakan uang, dia udah pasti jadi orang terkaya nomor 1 di dunia gitu Pak. Nah, tapi kok ibaratnya dia nih intelektual, percaya sama orang kayak gini, dia sendiri juga nggak kaya gitu. Iya, betul. Kan lucu gitu. Mungkin dia ini kali dia menggunakan sing kaki buncin no uang. Menggunakan uang. Kiosen keluar. Nah, oke, itu aja tadi ya. Menarik ya. Kalau uang nggak habis-habis ya. Memang sejarah uang nih sejarah yang akan terus dibahas lah ke depannya kan. Mungkin tapi itu ya kerennya tuh kalau uang tuh berbentuk virtual kan, itu kayak gimana ya ngandangannya? Wah, itu bahaya tuh ngandang kan. Itu sih perlu hacker dalam situ. Tinggal klik nominal. Tapi dulu kan ada kasih juga kan yang dia apa
transfer, dia nge-hack dari suatu bank itu terkenal di suatu negara, di-hacknya, tapi untuk ke panti asuhan. Kan ada kan di berita-berita kan, ada. Mungkin itu bisa jadi. Itu kayak Robin Hood ya ceritanya. Ya, nah, tapi berupa modern. Iya. Jadi tak hanya uang ya, Robin Hood pun bertransformasi. Mungkin kita juga bisa pakai cheat engine gitu. Cheat engine, ya. S1 R2. Iya. Sampai apa lah aku chat itu. Oh, sampai S1 R2, S1 R2 X Kiri bawah kanan atas, kiri bawah kanan atas. Iya, darahnya juga nambah. Ya. Kalian paham? Anak gamer pasti paham. Wanna learn some dirty Spanish? Yeah, I'm feeling real lonely tonight, baby. Gamer tahun 2000-an ya. Ya, 2000-an. Yang sering merental. Ya, yang 5.000 dapat 2 jam ya. Bukan yang main di. Oh, sederhana. Ya, itu. Ya, mungkin tidak ya pembahasan gitu tentang Kalau teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin ada beda pendapat lah di antara kita kan, komen ya di bawah. Entah itu masa sih uang kayak gini, menurut aku uang gini loh, silakan komen di bawah. boleh. Kalau teman-teman mungkin mau ngasih uang juga boleh lah ya. Itu kecil penyiru lapak kecil lapak tangan nyiru kayak tadah kan. Siap tuh. Itu jalan ya. Ya mungkin itu jalan kan. Oke, bagi pegelut uang yang di luar sana kan, baik itu ojol kan, selebgram yang jual beli, itu semangat cari uang. Masuk kita. Masuk kita. Pejuang AdSense. Ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, jempol. Dan jika kalian memang udah nonton dari awal, tapi kalian belum subscribe loh. Atau hilang besok. Dan jika teman-teman punya pendapat yang berbeda dari kita ya, saya ulangi lagi, komen di bawah aja ya. Silakan komen di bawah. Nah, cukup sekian pembahasan segmen Ada Apa Dengan pada video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.